Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Leader Rijal dari SSB Team Tasikmalaya Selatan. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, sesuai pengalaman saya ketika prospek di lapangan. Ternyata yang saya alami itu banyak istilahnya penolakan yang sangat luar biasa. Dari mulai alasan inilah, alasan gak punya modal, belum paham, alasan punya pandangan negatif lah, atau apapun itu yang pernah teman-teman alami ketika teman-teman prospek di lapangan. Ingat teman-teman, saya juga pernah seperti itu. Karena saya bisa seperti ini, bisa tembus reward yang dari perusahaan itu. Di awal itu saya sama seperti teman-teman gitu, yang mana ketika presentasi di lapangan offline ataupun online itu banyak istilahnya para calon mitra yang beralasan dengan berbagai macam alasan gitu. Ya teman-teman lanjut. Mungkin salah satu dari alasan yang istilahnya teman-teman yang sering jadi hambatan untuk calon mitra gabung di perusahaan yang di atas namakan multi level marketing gitu, yang mana kebanyakan masyarakat di daerah saya pun istilahnya banyak orang-orang yang memandang sebelah mata, atau misalkan orang-orang di tempat saya ini khususnya ya, itu banyak orang-orang yang bilang kayak gini, wah itu mah bisnis cari-cari orang lah, bisnis inilah, bisnis itulah. Dari dulu juga yang namanya bisnis cari-cari orang jarang loh ada yang sukses itu. Ternyata pada akhirnya saya ketika melihat saya kan istilahnya ada pencapaian ya, di daerah saya udah mulai sekian persen, mulai 30%-an lah untuk istilahnya percaya terhadap bisnis multi level marketing. Nah yang lainnya pun di daerah teman-teman pasti ngalamin seperti itu gitu, karena prosesnya pun sama, pasti alangan rintangan pun pasti sama, pernah istilahnya sama-sama dirasakan gitu, dengan alasan istilahnya calon mitra kita itu misalkan kayak gini, wah multi level ini cari-cari orang. Nah untuk saat ini saya akan membahas tentang itu. Nah jadi kita itu teman-teman istilahnya jangan malu dibilang, atau misalkan ketika ada calon mitra nanya ke kita nih, ini bisnis multi level bukan MLM ya? Iya, kita bilang iya iya aja lah, memang ini kan perusahaan kita itu menggunakan sistem multi level marketing, jadi kita jangan malu karena ini perusahaan legalitasnya sudah lengkap. Kecuali kalau misalkan bisnis multi level marketing teman-teman itu masih bodong, legalitasnya masih ilegal gitu, itu jangan istilahnya jangan terlalu menggembar-gembor gitu kan. Yang namanya legalitas sebelum lengkap pasti ketika kecium sama pemerintah udah perusahaannya pasti hancur gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, ini bisnis multi level marketing ya? Iya betul, ini bisnis multi level marketing gitu. Lalu kenapa misalkan kita ajukan pertanyaan lagi loh, emangnya kenapa multi level marketing gitu kan? Nah, misalkan si calon mitra itu jawab lagi gini, wah multi level marketing jangan deh, jangan ikut, ini kayak gini, saya nggak mau takutnya gagal, itu enaknya yang di atas, yang di bawah tetap susah gitu kan. Nah teman-teman tinggal jelaskan aja, atau misalkan teman-teman studi banding sistemnya, jadi asalkan jangan didebat aja gitu ya si calon mitra tersebut gitu. Kalau misalkan kita di debat itu nanti berujungnya ricuh gitulah ya, kadang silaturahmi pun jadi nggak enak kan kalau misalkan kita saling debat gitu, tapi kita sistemnya studi banding. Nah misalkan kayak gini, teman-teman mengajukan pertanyaan ke si calon mitra teman-teman itu, misalkan emangnya Pak, menurut Bapak ini multi level marketing itu kayak gimana sih? Saya nih belum paham betul tentang multi level marketing. Nah pasti si calon mitra tersebut menjelaskan, contohnya seperti ini, misalkan nih bisnis multi level marketing itu satu, per bulannya harus belanja, modalnya memang kecil tapi per bulannya itu belanja terus, lalu ada tutup poin, ada istilahnya target-targetan, cari-cari orang terus gitu, misalkan kayak gitu. Nah bla bla bla, pokoknya si calon mitra tersebut udah menjelaskan tentang pemahaman beliau terhadap bisnis multi level marketing. Nah ini gunanya teman-teman kalau misalkan udah mengetahui sistem yang ada di perusahaan PTBS ini, teman-teman pasti terbantahkan semua istilahnya argumen atau pandangan si calon mitra tersebut terhadap multi level yang ada di PTBS ini gitu. Jadi teman-teman tinggal gini aja, misalkan teman-teman nih udah paham tentang sistemnya, oh Pak, oh kayak gitu ya, berarti kalau di sana misalkan
multi levelnya harus tutup poin, harus belanja per bulan, dan ini itulah, pokoknya si mitra itu jadi keberatan gitu kan. Nah tapi Pak, mohon maaf, dulu juga memang, jadi kita bikin persamaan ya, dulu juga memang saya pernah diajarkan multi level yang sama persis seperti yang Bapak obrolin barusan gitu kan. Nah saya itu nggak mau dulu gitu. Atau misalkan teman-teman istilahnya udah pernah join di bisnis multi level yang seperti si calon mitra teman-teman bicarakan, oh iya Pak, misalkan ini bisnis saya dulu pernah yang kayak gitu tuh pernah saya jalankan, tapi ya karena mungkin istilahnya saya keburu nggak semangat, jadi udah tahu kemana sekarang perusahaannya, misalkan kayak gitu. Nah lu teman-teman, tapi ini di sini Pak sistemnya kayak gini Pak, misalkan belanjanya cuma 1 kali, lalu di sini nggak ada tutup poin, nggak ada target per bulan, itu nggak ada kewajiban belanja per bulan gitu, karena di sini istilahnya menanamkan sistem PLBS. Nah makanya Pak gitu, di sini dihalalkan sama MUI, karena logikanya kayak gini, kalau misalkan kita kan transaksi dengan perusahaan, contoh misalkan Bapak ini beli rokok ke warung nih, beli rokok ke warung, misalkan Ibu saya beli rokok sebungkus nih, rokok ini misalkan. Nah si pihak warung tersebut kan istilahnya nggak ada hak untuk menuntut ke kita sebagai konsumen. Misalkan tuntutannya kayak gini, Bang misalkan maaf itu rokok dalam waktu 1 jam harus habis ya, dan dalam jangka 2 jam ke depan itu abang harus belanja lagi ke warung saya. Nah itu kan si tukang warung tersebut tidak ada hak untuk menuntut seperti itu ke kita sebagai konsumen gitu. Nah kalau misalkan ada tuntutan seperti itu, otomatis kan kita merasa dirugikan atau merasa tertekan gitu kan. Nah kalau di PTBS ini, maaf bukan berarti saya berada di perusahaan PTBS ini, karena memang istilahnya sistemnya seperti itu ya teman-teman. Nah kalau di PTBS ini, misalkan Bapak atau calon mitra Bapak itu istilahnya belanja ke perusahaan, karena di sini kan belanjanya 1,5 juta untuk satu paket gitu kan, ada registrasi yaitu seharga 100.000. Kenapa di sini kok ada registrasi? Nah menurut keputusan dari Kemendag itu kan setiap multi level marketing itu harus ada pendaftaran atau registrasi gitu, yang harus ditanamkan di perusahaan multi level tersebut. Nah maka dari itu owner kita kan istilahnya pengen perusahaannya itu panjang gitu, usianya panjang gitu, makanya legalitasnya dilengkapi. Nah pada akhirnya di perusahaan kita pun yaitu PTBS itu menanamkan sistem pendaftaran atau registrasi yaitu senilai 100.000 gitu. Nah 100.000 itu teman-teman udah bisa jadi reseller gitu. Nah tapi untuk mendapatkan reward atau sistem dari hasil sistem yang ditanamkan dari perusahaan itu, teman-teman minimal harus transaksi dengan perusahaan senilai 1,5 juta gitu. Nah kita kan ini lagi prospek ke si calon mitra ya kan, kita lanjutin aja tuh obrolannya, atau misalkan kita ajak ngobrol kemana dulu lah biar nggak terlalu fokus ke sana, kita sambil santai sambil ngerokok sambil ngopi atau apa gimana lah caranya gitu. Cara pendekatan itu mungkin teman-teman punya ilmunya sendiri, yang penting teman-teman istilahnya paham dulu tentang sistem marketingnya. Oke lanjut lagi ya, lanjut lagi. Nah tadi kan istilahnya Pak di sini belanjanya 1,5 juta untuk syarat menjadi member dan untuk mendapatkan hak usaha dari perusahaan ini gitu. 1,5 juta itu Pak di sini masalah produknya itu nggak harus dijual. Ini masalah produknya terserah kita. Nah ini kan udah milik hak milik kita gitu. Setelah kita transaksi dengan perusahaan dengan modal 1,5 juta, Bapak itu sudah mendapatkan 8 box, yaitu senilai 2 juta, karena per boxnya itu harganya 250.000, berarti total 2 juta. Nah Bapak itu sudah dapat keuntungan dari produk ini, dari transaksi produk ini. Itu kan yang namanya istilahnya jual beli kan harus ada keuntungan. Nah di sini perusahaan memberikan kemurahan, yaitu untuk potongan harga. Kalau harga pertama ketika pas awal jadi member itu satu produknya itu, satu boxnya itu bisa menyampai 187 ribuan kurang lebih. Nah makanya perusahaan memberikan produk lebih gitu dia, dengan 1,5 juta dapatnya 8 box harga 2 juta. Berarti untuk keuntungannya itu masuk saku kita karena itu produk kita gitu. Nah, jadi di sini nggak ada tuntutan dari perusahaan, teman-teman ya. Misalkan perusahaan ini produk ini harus habis dalam sekian bulan. Lalu bulan ini Anda harus melakukan pembelanjaan ke perusahaan. Itu tidak ada target seperti itu. Nah, makanya setelah istilahnya penjelasan dari pihak manajemen atau dari perwakilan dari perusahaan,
ke MUI, di depan MUI ya, ternyata MUI pun mengklarifikasi atau memberikan sertifikat halal untuk sistem yang ada di PTBS ini gitu teman-teman. Nah itu cukup simpel. Jadi penjelasannya ketika sekarang teman-teman menghadapi orang yang memang orang tersebut itu punya pengalaman negatif atau memandang negatif terhadap perusahaan yang kita jalani ini gitu, yaitu PTBS gitu. Nah itu teman-teman mungkin sebagian cara istilahnya untuk bukan mendebat ya, tapi untuk memberikan wawasan yang lebih lagi kepada masyarakat banyak gitu, karena kan istilahnya masyarakat banyak di kita khususnya di Indonesia kebanyakan kan setelah mengenal bisnis multi level marketing itu kadang-kadang banyak yang lari gitu. Padahal teman-teman itu harus bangga karena kita berada di bisnis idaman, yaitu bisnis idaman itu adalah bisnis multi level marketing di mana modalnya cukup terjangkau, modalnya cuma 1 kali seumur gabung di Eko Racing misalkan gitu kan. Karena modalnya itu sangat minim, otomatis kerugiannya pun tidak akan terlalu besar karena modalnya minim gitu. Nah untuk masalah di sini sistemnya itu sebetulnya tidak wajib merekrut, nggak wajib rekrutmen gitu. Misalkan teman-teman ini udah males cari-cari orang, males ngajak orang, teman-teman misalkan menjalankan sistem yang pertama yaitu konvensional secara jual beli. Nah teman-teman juga dapat keuntungan dan nantinya dapat poin untuk pencapaian reward yang disediakan oleh PTBS ini gitu kan. Jadi teman-teman nggak wajib rekrut juga sebetulnya di sini, tapi perusahaan menawarkan ketika misalkan teman-teman perlu percepatan nih untuk pencapaian reward dari perusahaannya. Nah berarti teman-teman harus lihai juga, istilahnya harus menggabungkan atau menjalankan sistem rekrutmennya gitu. Itu mungkin teman-teman sedikit ilmu dari saya. Mohon maaf bila ada istilahnya kata-kata yang kurang tepat karena saya pun belajar di bisnis ini. Pokoknya kita itu betul-betul diajarkan oleh upline kita seperti halnya apa yang diajarkan Kang Dani, founder SSB Team, ditularkan ilmunya ke saya dan alhamdulillah saya sampai bisa seperti ini atas bimbingan beliau dan upline leader yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan jaringan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di panggung kesuksesan.